Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat para asatidz Yayasan Berkah Mulia Indonesia, yang saya hormati Bapak-bapak pengurus BMI serta hadirin sekalian, peserta kajian rutin Ahad malam Berkah Mulia Indonesia via online yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Di antara nikmat tersebut, kita bisa meneruskan kembali kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat ini dengan baik, sehingga Allah SWT terus menjaga nikmat ini ada pada diri kita dan memberikan kepada kita tambahan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Tak lupa sholawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita teladani. Mudah-mudahan sholawat, salam, keberkahan dan kenikmatan tersebut juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Amin. 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 Hadirin jamaah kajian online Berkah Mulia Indonesia yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara kajian kita pada malam hari ini. Kajian online Berkah Mulia Indonesia Ahad 27 Muharram 1447 Hijrah atau bertepatan dengan tanggal 12 Juli 2026 Masehi. Pukul 20 sampai 20 lebih 5 menit MC membuka acara. Pukul 20.05 sampai 20.15 tilawah surat Al-Ahzab ayat 18 sampai 22 oleh Bapak Setio Budi dan terjemah oleh Bapak Heri Cipto. Pukul 20 lebih 15 sampai 20 lebih 25 menit prakata dari Ketua Dewan Asatidz BMI oleh Ustadz Sam Hafizahullah. Pukul 20.25 sampai 21 lebih 15 pemaparan materi kajian oleh Ustadz Dindin Abu Ukasah Hafizahullah. Pukul 21.15 sampai 21.30 soal jawab. Dan pukul 21 lebih 30 MC menutup kajian. Marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah serta doa mohon ilmu dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Untuk selanjutnya pembacaan tilawah ayat suci Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 18 sampai 22 oleh Bapak Setio Budi dan terjemah oleh Bapak Heri Cipto. Kepada Bapak Setio Budi dan Bapak Heri Cipto kami persilakan. Tafadhol, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad ya'lamullahu Qad ya'lamullahul mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina wala ya'tuna ba'sa illa qalila asyihatan alaikum fa'idha ja'al khawfu ra'aitahum yanduruna ilaika taduru a'yunuhum
taduru a'yunuhum kalladhi yuksha alaihi minal maut fa'idha dahabal khawfu salakukum bil asinatin jinadin asyihatan alal khair ulaika lam yu'minu fa'ahbatallahu a'malahum wa kana zalika 'alallahi yasira yasabunal ahzaba lam yadhhabu wa iyatil azabu yawatu law annahum yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an ambaikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, marilah bersama kami. Tetapi mereka datang berperang hanya sebentar. Mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan, bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman. Maka Allah menghapus amalnya dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui, sambil menanyakan berita tentang kamu. Dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak berperang, melainkan sebentar saja. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang mereka mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, Bapak Setiabudi dan Bapak Cipto. Semoga kita dimudahkan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran tersebut, serta dimudahkan dan dalam mentadaburinya. Pergi ke kebun, memetik melati, harumnya semerbak di pagi hari. Cakep. Senang rasanya bertemu kembali dengan Ustadz Syam yang kami hormati. Barakallahu fiik. Acara yang selanjutnya adalah prakata dan ketua Dewan PMI, Ustadz Syam. Baik, jazakallah khairan Pak Bambang Budianto, MC kita yang luar biasa, MC pantun kita yang luar biasa nih. Kita datangkan dari jauh nih. Dari negara Citra Indah ya. Alhamdulillah beliau di Cilengsi juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'mati tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Bapak, Ibu sekalian, malam hari ini kembali kajian Ahad pekan kedua kembali menyapa kita. Ini antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan nikmat sehat, nikmat umur, sampai kita diberikan nikmat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang masih konsisten berjuang untuk konsisten dan istiqomah. Kita ngaji bersama guru-guru kita, baik reguler tiap pekan 2 kali ngaji Quran, dan juga ngaji Ahad pekan pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan kelima itu bonus. Kalau ada kita ngaji, kalau nggak ada ya kita libur gitu ya. Dan qadarullah 2 pekan sebelumnya kita off gitu ya. Ustaz kita punya urusan yang tidak bisa ditinggalkan ya. Makanya Masya Allah, malam hari ini kita bisa kembali bersua di kajian kita, nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu, ada doa di kita baca ya misalnya ya di zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang itu. Coba kita perhatikan nih doa yang luar biasa yang asik kepada kita. Rasulullah ngasih kita doa perlindungan. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ini doa yang mestinya kita tidak pernah melupakan, mengabaikan membacanya di pagi atau di petang hari kita. Ini rangkaian dari doa zikir pagi dan petang. Rasulullah daripada doa agar kita minta kepada Allah agar kita berlindung dari kemalasan dan kejelekan di hari tua, gitu ya. Kemalasan dan kejelekan di hari tua. Dan alhamdulillah berkah mulia ini rata-rata yang ngaji itu adalah golongan atau kelompok lolita. Apa lolita? Hah? Apa? Rata-rata lolos 50 tahun gitu ya. Rata-rata mulai ngaji itu usia 55 tahun, ya kan? Silahkan tanya kepada Pak Setiabudi berapa mulai usia ngajinya. Silahkan tanya kepada Pak Heri Cipto berapa mulai ngajinya, itu mulai ikut ngajinya. Saya tanya kepada Pak Nuki, Pak Warsono, dan bapak lain yang kecuali pemuda kita ya, Pak Dimas itu pemuda kita ini. Itu paling muda itu ya. Pak Firman, Pak Arindra, Pak Teguh, dan rata-rata Masya Allah ya, kita itu ngajinya Bapak itu usia di atas 50 tahun gitu ya. Dan para ustadznya jelita jelang 50 tahun ya, masih muda gitu ya. Maka Masya Allah, ketika bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga ibu-ibu ya, yang ngaji di Pramulia itu usia di atas 50 tahun,
Itu kita kok diberikan oleh Allah rajin, artinya lawan dari malas kan rajin Pak ya. Bapak Ibu rajin ya. Orang rajin semua. Kalau nggak rajin nggak mungkin datang di malam hari ini kan ya. Rajin itu anugerah yang sangat 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 luar biasa. Karena memang di hari-hari tua ini identik dengan mohon maaf ini uzur gitu loh ya. Baru dulu sedikit dah pencok lah. Ya kan? Baru sedikit dah matanya ngantuk lah. Padahal kalau nonton bola sih nggak ngantuk. Ada kan bapak yang gemar bola, ada ya? Mungkin ada, mungkin. Tapi sih mungkin nggak banyak ya, iya kan? Nggak banyak. Kalau kita sekarang diberikan semangat untuk taklim, Pak, untuk ngaji, untuk menghafalkan, untuk murojaah, untuk datang diri kahat pekanan seperti ini nikmat yang biasa. Dan kita minta doa semoga Allah berikan kepada kita istiqomah dan hindarkan kita dari apa tadi? Kemalasan dan keburukan di hari tua. Dan keburukan yang paling puncak adalah saat kita diberi usia masih panjang dan kita malah kita abaikan dan kita gunakan untuk kemaksiatan. Naudzubillahi min dzalik. Dan sekarang kita gunakan untuk ketaatan. Dan ayo kita sama-sama belajar bersama kita dari teladan yang aku pribadi Rasulullah SAW. Semoga bisa menteladi dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Kita kembalikan pada MC kita, Bapak Bambang Budianto. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik, Ustaz Sam yang sudah menyampaikan pesan-pesan kepada kita semua. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, menguatkan, meneguhkan dan membukakan pintu-pintu ilmu yang bermanfaat kepada kita dan kemudian memberikan taufik untuk kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita diberikan tambahan semangat, kemudahan, dan kesehatan, serta tetap istiqomah di dalam menuntut ilmu dan beramal saleh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin. Jalan-jalan ke kota Bekasi. Cakep. Singgah sejenak membaca Al-Fatihah. Masya Allah. Kajian BMI kembali diisi. Menambah iman bersama Ustadz Dindin Abu Ukasyah. Barakallahu fiik. Pada malam hari ini kita akan membahas kajian As-Sama'il Muhammadiyah. Untuk itu marilah kita dengarkan dan simak pemaparan materi kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kajian akan disampaikan oleh Ustadz Dindin Abu Ukasyah yang akan membahas kajian As-Sama'il Muhammadiyah. Kepada Ustadz Dindin Abu Ukasyah kami persilakan untuk memaparkan materi kajiannya hingga pukul 21:15. Tafadhol Ustadz. Baik, Masya Allah. Syukran, jazakumullah khairah Pak Bambang. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi hum ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala atas limpahan nikmat curahan karunia sampai dengan malam hari ini kita masih merasakannya, sehingga dengannya kita masih bisa bertemu ya, berkumpul walaupun via online ini di majelis kita seperti biasa di Ahad kedua, ya pekan kedua ya, di Ahad malam Senin, dalam rangka mengkaji dan mempelajari apa yang diwariskan oleh baginda Nabi SAW kepada kita. Dan tentunya semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan hadirnya dan joinnya kita di malam hari ini di link ini dicatat olehnya sebagai amal soleh bagi kita, pemberat timbangan kebaikan bagi kita semuanya, dan tentunya dicatat olehnya sebagai penghapus dan penggugur dosa-dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah menetapkan dan menginformasikan kepada kita, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu punya karakter dia menghapuskan dosa-dosa. Dan tentunya semoga Allah Jalla wa'ala
Ya, sekali lagi dengan joinnya dan bergabungnya kita di link ini dicatat olehnya sebagai penggugur dan penghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa selalu lipat curahkan kepada ustaz dan qudwah kita, suri tauladan kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada segenap keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga semoga senantiasa tercurah limpah juga untuk umat yang istiqomah dalam meniti jalannya atau meniti sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat, a'azakumullah. Kembali di malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syama'il Muhammadiyah, ya, buah karya dari Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita melanjutkan pembahasan masih berada di bab yang kelima terkait dengan maja'a fi syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan bagi yang memiliki bukunya untuk dibuka bukunya dan hari ini atau malam hari ini kita insya Allah masuk di bab atau di hadis yang ke berapa? 39 ya. Hadis yang ke-39, silakan dibuka. Baik. Haddatsana Muhammad bin Al-Musanna qala akhbarana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Simak bin Harb qala sami'tu Jabir bin Samurah. Kata Imam Abu Isa At-Tirmidzi telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna. Ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Dawud. Yang mana ia berkata telah menyampaikan, menginformasikan kepada kami Syu'bah dari Simak bin Harb. Qala ia berkata, bahwasannya saya mendengar Jabir bin Samurah, ya, radhiyallahu anhu, wa qad su'ila an syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana ia pernah ditanya. Ya, ditanya terkait dengan syaibnya, terkait dengan ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, menjawab, kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaib. Adalah Nabi SAW jika ia dahana ra'sahu, memakai minyak rambut, ya, apabila ia mengenakan minyak rambut di rambut beliau sallallahu alaihi wasallam, lam yura minhu syaib, ubannya tidak terlihat, gitu ya. Dalam redaksi yang lain disebutkan bahwasannya ketika ketika ada sahabat yang melihat uban Nabi itu berwarna merah, karena merah itu dampak dari pengaruh apa? Dampak dari minyak rambut yang beliau alaihissalam kenakan atau beliau pakai. Jadi dalam riwayat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu ini, idza idza dahana ra'sa, apabila Nabi mengenakan atau memakai minyak rambut, meminyaki minyak rambut di rambut beliau alaihi salatu wassalam, lam yura minhu syaib, tidak terlihat itu ubannya. Sebagaimana dituturkan kemarin, karena memang jumlah ubannya tidak banyak, sehingga tertutup oleh minyak rambut beliau alaihi salatu wassalam, gitu ya. Wa dalam yadhi, namun ketika ia tidak mengenakan, sallallahu alaihi wasallam tidak mengenakan minyak rambut, ru'ya minhu syai', terlihat tuh ubannya. Ya, terlihat sedikit ubannya. Gitu ya. Jadi hadis dalam riwayat yang ke-39 ini menegaskan, mengindikasikan kepada kita tentang Nabi SAW itu memang memiliki uban atau beruban rambutnya. Nanti dalam riwayat selanjutnya kita akan bahas tuh kenapa salah satu alasan kenapa Nabi itu beruban. Nah, nanti kita akan bahas di kesempatan berikutnya, dan faidah daripada uban itu seperti apa. Baik. Jadi dalam hadis ini kembali ditegaskan bahwasannya Nabi SAW itu beruban, dan terkadang ubannya itu tidak terlihat manakala apa? Manakala beliau mengenakan dan memakai minyak rambut, sebagaimana di bab sebelum ini sudah kita bahas, ya. Nabi SAW mengenakan dan biasa memakai minyak rambut. Baik, riwayat atau hadis yang ke-40-nya. Haddatsana Muhammad bin Amr bin Al-Walid Al-Kindi Al-Kufi. Ya, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Amr bin Al-Walid Al-Kindi Al-Kufi. Qala, ia berkata, haddatsana Yahya bin Adam. Telah menyampaikan kepada kami Yahya bin Adam. Ya, an Syarik, dari Syarik, an Ubaidillah bin Umar, dari Ubaidillah bin Umar, an Nafi', dari Nafi'. Ya, Nafi' ini maulanya Ibnu Umar, gitu ya.
Beliau berguru langsung kepada sahabat Nabi yang mulia, itu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala, di mana Abdullah bin Umar berkata begini, inna ma kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasannya beliau mempersaksikan ubannya Rasul SAW itu nahwan min 20, sekitar 20-an saja. Ya, sekitar 20-an saja. Ya, sya'ratan bayda, rambut putihnya itu hanya sekitar berapa tadi? Hanya 20-an saja. Bagaimana dengan riwayat yang kemarin sudah kita bahas dari Anas bin Malik, bahwasannya beliau menyebutkan angka pasti ada berapa kemarin? Ada yang masih ingat? Ya, 14. 14, barakallahu fiik. Ya. Ini tidak kontradiksi sejatinya ya. Antara riwayat ini dengan riwayat sebelumnya itu tidak ada kontradiktif sedikit pun. Ya, karena dalam riwayat sebelumnya ditegaskan dengan angka pasti 14, namun di riwayat ini disebutkan kisaran saja, 20-an. Jadi benang merahnya apa? Ubannya tidak banyak gitu ya. Dipersaksikan oleh Abdullah bin Umar, bahkan menegaskan ya, riwayat ini menegaskan riwayat sebelumnya. Bahwasannya Abdullah bin Umar memberikan persaksian uban Nabi itu nggak banyak, ya kisaran 20 dah. Ah, gitu kalau bahasa kita. Sekitaran 20. Ya, dan 20 dengan 14 kan nggak terlalu jauh ya. Ah, nggak jomplang. Ya, mengindikasikan sekali lagi riwayat ini menekankan dan menguatkan riwayat sebelumnya. Bahwasannya uban Nabi itu tidak banyak. Maka saking sedikitnya uban Nabi, kalau beliau berminyak rambutnya atau meminyaki rambutnya dengan minyak rambut, itu tidak terlihat tuh ubannya, tertutupi. Gitu ya. Tertutupi dengan minyak rambut. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi riwayat ini menekankan atau menginformasikan kepada kita bahwasannya beliau betul sallallahu alaihi wasallam itu beruban. Nah, tadi disinggung ya, salah satu pengaruh atau salah satu alasan sebab kenapa Nabi itu beruban, ya, ternyata uban itu, hadirin jamaah yang semoga Allah muliakan, itu bukan hanya murni pengaruh usia ya. Uban itu bukan hanya murni pengaruh usia. Kalau udah lewat usia sekian beruban, nah tidak murni itu sejatinya ya. Ada pengaruh lain yang menyebabkan seseorang itu beruban. Betul, kalau di dalam penafsiran ayat yang kemarin sudah kita bahas ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya menuturkan dan menjelaskan makna kata an-nadhir ya di dalam ayat yang disebutkan ya, bahwasannya telah datang kepada kalian an-nadhir, sang pemberi peringatan ya. Di ayat tersebut disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, mana an-nadhir di sana adalah uban gitu ya, sebagai peringatan bagi kita. Nah, dalam riwayat yang akan kita bahas berikutnya, nomor 41, nih, nomor 41 ini menyebutkan sebab atau alasan kenapa Nabi itu beruban. Nah, gitu. Baik. Dalam riwayat selanjutnya, hadatsana Abu Quraib Muhammad bin Al-Ula bin Al-Ala, ya, telah menyampaikan kepada kami Abu Quraib Muhammad bin Al-Ula, qala hadatsana Muawiyah bin Hisham, ya, telah menceritakan kepada kami Muawiyah bin Hisham an Syaiban, dari Syaiban an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq an Ikrimah, dari Ikrimah an Ibni Abbas. Ikrimah ini muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, di mana Abdullah bin Abbas berkata begini, qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Abbas, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi ini ucapan dari siapa? Sahabat Abu Bakar. Ya, ucapan dari sahabat Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad shibta, ya, engkau sungguh telah beruban, gitu ya. Ini sekali lagi menunjukkan akan bagaimana perhatian sahabat ya, perhatian seorang sahabat, ya, sebagai bentuk kasih sayang mereka, sebagai bentuk kasih sayang. Seorang sahabat terlebih adalah sahabat yang di sini adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya. Apa tuh namanya, mertuanya Nabi SAW selaku orang tua Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penuh perhatian dan kasih sayangnya, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, qad syibta, wahai Rasulullah, ya, sungguh engkau telah beruban. Qala, Nabi bersabda begini, syayyabatni hudun. Ini menarik ya. Syayyabatni hudun, kata
Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguh ya telah membuatku beruban surah Hud wal waqi'ah dan surah al waqi'ah wal mursalat dan surah al mursalat wa amma yatasaalun dan surah amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat dan surah at-takwir idza syamsu kuwirat. Ya Allah ya Rabbi. Saya ulangi. Kata Rasulullah SAW, ya, surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasa'alun, An-Naba ya, surah Idza Syamsu Kuwirat, surah Takwir, itu telah menyebabkan aku beruban. Kenapa Pak? Ada yang bisa menyebutkan nggak? Kenapa alasannya? Kenapa surah-surah tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW itu membuat beliau beruban? Kenapa Pak? Ada yang bisa menjawab? Kenapa surah-surah yang tadi disebutkan, surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun, Idza Syamsu Kuwirat. Dan ini sebagian besar dari surah-surah ini kan saya yakin sudah dihafal oleh jamaah sekalian ya. Hadirin jamaah sekalian, Bapak Ibu sini sudah hafal tuh surah Al-Waqi'ah, apalagi sering dibaca ya. Al-Waqi'ah tuh sering dibaca. Surah Al-Mursalat, oh udah di luar kepala tuh, udah biasa dipakai sholat. Ya. Kemudian surah apa lagi? Surah An-Naba apalagi. Ya, setiap jalan berangkat ke kantor mungkin saya yakin sambil di jalan, sambil nyetir, sambil baca itu tuh. Apalagi idza syamsu kuwirat, apalagi tuh at-takwir sering tuh dibaca tuh. Ya. Kenapa surah-surah itu dikatakan oleh Nabi SAW telah membuat saya beruban? Kenapa, Pak? Ada bisa menyebutkan alasannya? Kenapa sebabnya, Pak? Silakan. Ada yang mau jawab? Gimana, Pak? Oh, wah nih sepertinya. Apa? Ada yang mau jawab? Silakan. Ya, tentang hari kiamat. Wih, Masya Allah, Barakallahu fikum, Barakallahu fikum. Nih, luar biasa. Betul, ya. Bercerita Jawabannya tentang betul. kiamat. Kenapa, kenapa? Bercerita tentang kiamat. Barakallahu fikum, Masya Allah, semangat sekali ya. Barakallahu fikum, betul, ya. Ya, jawabannya 100 nih. Betul, jawabannya 100. Baik. Surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah An-Naba, surah At-Takwir, ya, itu telah membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beruban, ya. Kenapa? Karena dalam surah-surah yang tadi disebutkan itu tentang isinya adalah menjelaskan tentang bagaimana kengerian-kengerian pada hari kiamat, ya, segenap penderitaan yang dialami oleh penduduk akhirat disebutkan di situ. Ya, jadi surah-surah ini adalah isinya tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Ya, bahwasannya dalam surah-surah tersebut apa tuh namanya disampaikan kepada kita informasi yang detail. Ya, informasi yang detail tentang bagaimana dahsyatnya dan kengeriannya hari kiamat. Ya Allah, ya Allah, semoga menjaga kita, melindungi kita, keluarga kita, juga kaum muslimin ya, dari dahsyatnya hari kiamat, dari dahsyatnya apa yang dilewati setelah hari kiamat berlalu. Allah, semoga menjaga, melindungi kita semuanya. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW telah menuturkan kepada kita, yaitu barang siapa yang ia ingin melihat, ya, ingin melihat gambaran hari kiamat, bahkan sampai seolah-olah ia melihat dengan matanya gitu, hari kiamat itu seperti apa, maka Nabi SAW ia memerintahkan kepada kita untuk membaca surah Idza Syamsu Kuwirat. Beliau pun memerintahkan kepada kita membaca surah Idza Sama'u Fatarat. Beliau pun memerintahkan kepada kita untuk membaca Idza Sama'u Syaqqat.
Ini surah-surah yang mendeskripsikan, menjelaskan, menggambarkan tentang bagaimana hari kiamat itu terjadi. Ya Allah ya Rabbi. Dan inilah surah-surah yang dimaksud atau yang disebutkan inilah yang menyebabkan Nabi SAW beliau beruban. Artinya apa, Bapak? Artinya apa? Artinya uban itu bisa dikarenakan sebabnya karena apa namanya faktor apa internal seseorang, ya. Seseorang yang mungkin tadi punya punya kekhawatiran, punya ketakutan yang sangat terhadap sesuatu gitu ya. Maka itu bisa menyebabkan seseorang berubah, seorang berubah. Dan dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan ubannya itu karena ya itu dampak dari beliau mentadabburi, dampak dari beliau memikirkan bagaimana khawatirnya dan takutnya dengan yang namanya apa hari kiamat itu Nabi SAW ya. Padahal sudah sampai kabar kepada beliau bahwasanya beliau ya orang yang akan pertama kali masuk surga ya. Mengetuk pintu surga, membukakan pintu surga itu. Sudah jelas lah endingnya gitu ya. Namun itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sosok yang luar biasa. Sosok yang paripurna sehingga tidak salah kenapa Allah Jalla wa'ala menjadikan beliau sebagai uswa dan qudwah kita, suri toladan bagi kita ya. Karena betapa paripurnanya sifat beliau alaihi salatu wassalam. Dan juga ini sebagai motivasi bagi kita untuk apa? Mentadabburi Al-Qur'an. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di apa tuh namanya? Di lingkungan, kita berada di dalam kelas ya. Yaitu Berkah Mulia Indonesia dengan halakoh-halakoh Al-Qur'annya. Insya Allah dengan itu akan mengantarkan kita untuk apa? Bukan hanya sebatas belajar membacanya gitu ya. Namun juga kita akan berusaha untuk memahaminya. Dan juga tahap selanjutnya adalah mentadabburinya. Ya. Itulah Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada kita dalam firman-Nya di surah apa? Surah Muhammad ya. Surah Muhammad di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha," kata Allah tabaraka wa taala. Afala yatadabbarunal Qur'an, maka apakah ya alasannya mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfalu, apakah ada kunci gembok di hati-hati mereka itu sehingga kok mereka baca Al-Qur'an tapi ya lewat-lewat begitu saja tanpa ada apa? Tanpa ada keinginan untuk mentadabburinya, tanpa ada keinginan untuk apa? Mengkajinya lebih dalam gitu ya. Ini sebagai peringatan bagi kita ya. Jangan sampai kita baca Al-Qur'an ya lewat-lewat begitu saja tanpa ada pengkajian di dalamnya. Gitu ya. Ini peringatan sekali lagi bagi kita dan sekaligus motivasi bagi kita untuk belajar mentadabburi Al-Qur'an. Ya. Dan uban yang semisal dengan ini yang lahir karena takut kepada Allah, yang lahir dari ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa taala, yang tumbuh dari ketakwaan uban itu, uban inilah yang kemudian di akhirat akan bercahaya. Ya. Makanya kita dilarang untuk mencabuti apa? Uban. Karena uban seperti ini yang lahir dari ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala adalah uban yang nanti akan mendatangkan dan melahirkan cahaya bagi pemiliknya. Gitu ya. Semakin banyak ubannya tentunya, semakin banyak cahayanya. Bersinar. Gitu ya. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita sekalian. Nah ini. Jadi ternyata ada faktor yang menyebabkan Nabi SAW beruban. Bukan hanya semata usia ya. Bukan hanya semata faktor usia. Namun ternyata faktor dari apa yang beliau baca. Ya, faktor dari apa yang beliau baca. Yaitu surah Hud tadi ya. Surah apa lagi? Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalah, surah An-Naba, dan surah At-Takwir. Yang dalam surah-surah tersebut dijelaskan tentang bagaimana hari kiamat terjadi.
Baik. Hadis yang ke-42. Hadis yang ke-42. Haddatsana Sufyan bin Waqi' dari Sufyan bin Waqi'. Qala haddatsana Muhammad bin Bishr. Ya. Dia berkata bahwasanya telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Bishr an Ali bin Salih dari Ali bin Salih, an Abi Ishaq dari Abu Ishaq, an Abi Juhaifah dari Abi Juhaifah. Qala ia berkata, qalu ya Rasulullah. Beliau berkata, para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, naraka qad syibta, kami melihat engkau telah beruban, kata para sahabat. Ya, kami melihat engkau telah beruban. Qala qad sayyabatni Hudun wa akhwatuha. Kata Nabi SAW, sungguh telah membuatku beruban surah Hud dan saudara-saudaranya. Maksud surah Hud dan saudara-saudaranya tadi surah-surah yang tadi disebutkan di riwayat sebelumnya ya. Jadi Hud dan wa akhwatuha, surah Hud dan saudara-saudaranya tadi saudara-saudaranya yang disebutkan di riwayat sebelumnya. Jadi artinya ya bahwasannya uban yang Nabi SAW miliki adalah salah satu faktornya karena apa yang beliau baca, ya apa yang beliau baca, dan ini yang seharusnya kita miliki semangat ini ya, bukan hanya sekali lagi levelnya kita belajar membaca saja, tapi tingkatkan level kita untuk memahaminya dan selanjutnya mentadabburinya dan langkah berikutnya mengamalkannya dan mendakwahkannya. Jadi kita harus ada kemajuan ya, harus ada progres di dalam pembelajaran kita. Dan segala puji bagi Allah, berkah mulia pun telah menyediakan ada kelas khusus ya, kelas tadabbur ya. Alhamdulillah dipandu sama guru kita ya Ustaz Syam. Baik, semoga ini menghadirkan dan mendatangkan keberkahan buat kita semuanya. Ya, ini hadis atau riwayat yang ke-42 terkait dengan salah satu sebab alasan kenapa Nabi itu beruban. Baik, berikutnya ikhwan fillah azakumullah, hadis sekalian yang sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala, beliau menegaskan dan menjelaskan kepada kita tentang pentingnya urgensi kita untuk mempelajari surah-surah yang tadi disebutkan. Surah apa aja tadi, Pak? Surah Hud, kemudian apa lagi? Al-Waqi'ah, apa lagi? Al-Mursalat, kemudian An-Naba, At-Takwir ya. Surah-surah yang tadi disebutkan. Ini ada motivasi khusus dari syariat kita untuk mempelajari ini. Kenapa? Karena inilah yang akan menumbuhkan takwa, akan menumbuhkan takut kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita belajar, dengan kita mentadaburi itu surah-surah yang dimaksud, surah-surah yang tadi disebutkan, ya, insya Allah, ya, takut kita kepada Allah akan semakin bertumbuh, gitu ya. Karena takut kepada Allah itulah yang mengantarkan seseorang untuk mengerjakan yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Kalau udah nggak punya modal takut, udah sulit tuh. Sulit. Kalau nggak punya modal takut kepada Allah, akan sulit dia mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Sulit tuh. Maka takut itu perlu untuk dirawat. Takut kepada Allah itu perlu untuk dirawat. Ada sebuah ada sebuah kisah dari salah seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika ia ditanya oleh seseorang di mana dikatakan ia itu ingin taubat dari apa yang telah ia perbuat. Ia telah terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar gitu ya. Nah, ia ingin berusaha meninggalkan, ingin taubat. Dia bertanya kepada sahabat, masih kira-kira masih ada nggak pintu taubat untuk saya? Dan yang pertama kali ditanyakan oleh Abdullah bin Umar kepada orang tersebut apa? Apakah engkau masih takut sama neraka dan ingin masuk surga? Jadi ketika ada orang yang menuturkan, menyampaikan keinginan taubat dari suatu perkara, biasanya orang ya, sahabat ini malah sebelum ia menasehati, sebelum ia memberikan arahan berikutnya, langkah-langkah selanjutnya apa yang harus dilewati, beliau bertanya dulu tuh, masih takut gak sama neraka? Masih ingin masuk surga nggak? Kenapa? Karena ini modal utama ya. Kalau seseorang sudah nggak punya rasa takut kepada Allah, yang selanjutnya nggak ada keinginan sama sekali dengan namanya surga, ya,
ya itu akan sangat sulit. Nggak punya dorongan kalau udah seperti itu untuk meninggalkan apa yang dilarang dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Sulit ya. Jadi ya perlu untuk memiliki rasa takut dan perlu dirawat. Rasa takut itu akan hilang seiring dengan tanpa adanya perawatan. Rasa takut itu akan hilang. Waliyadzubillah. Ya, takut kepada Allah, takwa kepada Allah itu seiring dengan tanpa adanya perawatan akan hilang. Maka dengan hilangnya rasa takut mudah seseorang untuk berbuat maksiat, itu ya. Mudah seseorang untuk meninggalkan perintah. Ya, bahkan sampai waktu itu bila tadi ya, mengerjakan larangan. Sekarang apa? Karena nggak punya rasa takut. Jadi penting untuk kita merawat rasa takut. Satu diantaranya adalah dengan silakan tadabburi surah-surah yang tadi dimaksud ya. Tadabburi, pelajari, bukan hanya sebatas dibaca. Yuk, buka tafsirnya gitu ya. Buka penjelasan dari para ulama tentang surah-surah yang ayat-ayat yang terdapat dalam surah-surah tadi. Dan sembari kita membaca, sembari kita ingat riwayat ini, wah, Nabi ini baca ini sampai beruban nih saking takutnya. Itu Nabi. Bagaimana harusnya kita? Nah, gitu. Munculkan semangat ini. Munculkan semangat ini. Ya, silakan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah sekarang zaman dengan penuh kemudahan kita ya. Banyak buku-buku tafsir udah banyak sekali di luar sana. Silakan tinggal kita buka handphone kita ya, buka aplikasi apakah itu toko oranye, toko hijau, tinggal dibukalah banyak lah. Ya, klik cari buku-buku tafsir yang mu'tabar ya, di sana ada tafsir Ibnu Katsir gitu misalnya ya. Ada tafsir As-Sa'di gitu ya. Karimur Rahman dan banyak tafsir-tafsir para ulama yang mu'tabar ya, yang ulama-ulama yang memang jadi rujukan dalam masalah tafsir. Silakan. Surah-surah yang tadi disebutkan silakan tadabburi, silakan pelajari. Dan sembari mengingat riwayat ini sekali lagi, sembari mengingat riwayat ini, surah ini telah membuat Rasul kita beruban supaya muncul semangat di diri kita untuk belajar. Ya, supaya muncul semangat dalam diri kita untuk belajar. Ya, betapa Nabi SAW sangat mentadabburi ayat-ayat di dalam surah tersebut sampai ya berdampak kepada rambut beliau beruban itu. Ya Allah ya Rabb. Baik, selanjutnya hadis yang ke-43. Haddatsana Ali bin Hujar, dari Ali bin Hujar menyampaikan kepada kami Ali bin Hujar qala, ia berkata haddatsana Syuaib bin Safwan, ya, di mana ia berkata telah menyampaikan kepada kami Syuaib bin Safwan an Abdul Malik bin Umair, dari Abdul Malik bin Umair, an Iyad bin Laqit al-Ijri, dari Iyad bin Laqit al-Ijri, an Abi Rimsah At-Taimi, dari Abi Rimsah At-Taimi, ya, Taimir Ribab. Kalau ia berkata, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'i ibnun li, pada waktu itu bersama dengan saya anak lelaki saya. Jadi sahabat ini datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sendirian, di mana ia membawa anak laki-lakinya. Kalau ia berkata, fa'araituhu, saya pun memperlihatkan ya kepada ia Nabi SAW. Fakultu lamma ra'aituhu hada nabiyullah. Jadi si sahabat ini memperlihatkan kepada anaknya, nih Rasulullah SAW, ini Nabi Allah SAW. Ya, ya, apa namanya, kepada anaknya disampaikan seperti itu. Ini apa pelajaran berharganya, Pak? Pelajarannya dari sejak zaman dahulu, para sahabat Nabi, para ulama itu kalau belajar, ya mereka selalu melibatkan keluarga ya. Ini pelajaran bagi kita juga nih. Kalau kita ngaji, hadir di majelis ilmu, diupayakan. Bukan hanya kita yang ngaji ya, tapi keluarga kita juga ngaji. Ya, apalagi nih ngajinya online ya. Kalau bisa, saya yakinlah di rumah-rumahnya pasti TV-nya pakai smart TV ya. Pakai smart TV ini pasti di rumah. Layarnya ada yang mungkin 80 inch ya di rumahnya ya. Ada yang layarnya mungkin ya lebar sekali lah, lebih lebar dari daun pintu di rumah, saya yakin untuk TV-TV-nya. Nah, silakan kumpulkan keluarga sembari setel link ini di smart TV-nya ya, supaya semuanya bisa mendapatkan manfaat. Ya, ini sahabat ini hadir, datang bertemu dengan Nabi sengaja ya untuk belajar dengan Nabi dan
Kata beliau, wa ma'i ibnun li, saya bawa anak saya. Saya bawa anak saya. Ini kebiasaan baik ya, yang dicontohkan oleh kaum salaf terdahulu. Kalau belajar itu ya tidak hanya sendiri, tapi bawa keluarga, bawa anaknya. Dengan catatan bisa kondusif ya, bisa kondusif, bisa menjaga apa tuh namanya kondusivitas majelis taklimnya. Wah lumayan, luar biasa ya. Rihlahnya benar-benar di taman surga ya. Rihlah bersama keluarganya benar-benar di taman surga. Karena majelis ilmu, majelis dzikir itu adalah majelis taman surga. Ya, ini contoh teladan dari kaum salaf. Lanjut, kata sahabat ini, ya, itu saya pun memperlihatkan kepada anak saya Nabi SAW. Fakultu, lalu saya berkata lama itu ketika saya melihatnya, hada Nabiullah, ini Nabiullah. Gitu. Kepada anak yang disampaikan, ini Nabi Allah. Ya. Kemudian kata beliau, wa alaihi thauban akhdaron. Pada waktu itu Nabi SAW memakai baju berwarna akhdar. Akhdar atau apa? Hijau. Beliau memakai baju berwarna hijau. Makanya saya malam ini pakai baju hijau. Ya. Nah, Nabi waktu itu ketika bertemu dengan sahabat ini, beliau memakai baju berwarna hijau. Ya. Yang belum punya berwarna hijau, silakan beli baju warna. Wah, ini pengajiannya isinya motivasi jajan ya. Kemarin beli minyak rambut. Nah, sekarang pakai baju warna hijau beliau. Ya kita niatkan lah, niatkan dalam rangka ya meniru Rasul SAW. Semoga dengan niat itu kita dapat pahala. Ya, walaupun secara umum ini mubah saja ya, namun dengan niat kita termotivasi dengan apa yang Nabi SAW melakukan dan apa yang Nabi SAW kenakan, insya Allah ini akan mendatangkan kebaikan dan mendapatkan pahala insya Allah. Kita niatkan itu. Ya. Dalam riwayat sebelum ini disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik di awal-awal ya, ya, di mana beliau melihat Nabi SAW dengan mengenakan pakaian warna apa? Masih ingat nggak riwayat yang awal-awal dulu? Warna merah ya, warna merah. Nabi pakai baju warna merah, ya, di bawah cahaya rembulan bulan purnama gitu ya. Wah, menyalanya Nabi SAW. Ya. Nah, dalam riwayat ini disebutkan alaihi thauban akhdaran, dan ia memakai pakaian berwarna hijau. Ketika itu walau sya'run qad alahu syaib. Kata beliau, dan ia memiliki rambut yang telah beruban. Wa syaibuhu ahmar, dan ternyata ubannya berwarna merah. Ya, kenapa merah? Yang tadi disebutkan ya. Itu adalah pengaruh dari apa? Dari minyak rambut beliau alaihi salatu wassalam. Ya, itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penampilannya sangat menarik sampai bisa diutarakan dengan detail gitu ya. Kan kalau nggak menarik mah akan lewat-lewat begitu aja ya. Tidak akan terekam di memori. Nah ini karena Nabi sangat menarik, maka bisa detail diutarakan. Padahal kan ini riwayat ini disampaikan mungkin sesaat, berapa waktu lamanya baru disampaikan informasi ini. Tidak on time disampaikannya gitu ya. Namun ini disampaikan beberapa saat setelah pertemuan ini. Artinya memorinya masih sangat melekat gitu ya, ingatannya itu pertemuan dengan Nabi SAW yang apa tuh namanya sangat berkesan. Dan diutarakan Nabi SAW dengan gambaran seperti itu. Ya, dengan beliau SAW pakaiannya berwarna hijau gitu ya. Kemudian rambutnya ternyata telah beruban, namun ubannya ternyata berwarna merah. Ubannya berwarna merah. Itulah beliau SAW. Sekali lagi riwayat ini menegaskan tentang akan persaksian para sahabat Nabi itu benar beruban adanya. Beliau beruban. Baik, haddatsana Ahmad bin Mani' dari Ahmad bin Mani' qala ia berkata haddatsana Suraij bin An-Nu'man, telah menyampaikan kepada kami Suraij bin An-Nu'man qala ia berkata haddatsana Hammad bin Salamah, telah menyampaikan kepada kami Hammad bin Salamah an Simak bin Harb. Nah, ini kembali ketemu dari riwayat ini, jalan ini, Simak bin Harb. Qala ia berkata qila li Jabir bin Samurah, dikatakan kepada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, riwayat ini telah bertemu tadi sebelumnya ya. Dari kisah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, akana fi ra'si Rasulullah sallallahu syaibun,
apakah Rasulullah SAW itu beruban? Nah, pertanyaannya kepada Jabir bin Samurah. Beliau berkata, lam yakun fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaib illa sya'aratun fi mafriqi ra'sih. Kata sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah beruban kecuali beberapa helai saja di belahan rambutnya. Ya, ini menunjukkan akan Nabi itu ubannya sedikit. Betul beliau beruban namun sedikit, gitu ya. Dan idad dahana warahunna ad-duhnu. Kalau ia memakai minyak rambut maka tertutup tuh ubannya. Dalam riwayat sebelumnya jadi berdampak warna apa? Jadi warna merah ubannya karena faktor atau pengaruh dari minyak rambut beliau alaihi salatu wassalam. Baik, ini bab yang kelima terkait dengan apa? Ubannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan dari bab ini, betul Nabi SAW itu beruban dan dipersaksikan oleh para sahabat dari beberapa riwayat yang disebutkan ini, ya bahwasanya beliau SAW beruban. Namun ubannya tidaklah banyak, gitu ya, kurang dari 20 kalau dalam riwayat Abdullah ibnu Umar tadi ya. Dan disebutkan secara spesifik oleh Anas bin Malik 14 helai gitu ya, secara spesifik disebutkan angka 14. Kemudian uban beliau alaihissalatu wassalam terkadang berubah menjadi terlihat berwarna merah. Karena apa? Karena faktor minyak rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian pelajaran selanjutnya dari bab ini bahwasannya uban Nabi SAW itu muncul itu bukan hanya dari faktor, bukan karena faktor usia, melainkan apa? Karena apa yang beliau baca dan beliau tadabburi dari surah-surah yang tadi disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surah Hud dan teman-temannya atau saudara-saudaranya, yaitu surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah An-Naba, surah At-Takwir. Ya, ini informasi yang kita dapatkan dari bab yang kelima tentang ubannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, semoga mendatangkan faidah dan manfaat bagi kita semuanya. Ini bab yang kelima. Lanjut ke bab keenam atau bagaimana? Lanjut. Siap. Ya, kita lanjut ke bab yang keenam apa ya? Bab yang keenam, bab maja'a fi khidabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab terkait dengan khidabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah Nabi SAW itu berkhidab gitu ya? Ya, pengubah warna ya. Rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang ke-45. Haddatsana Ahmad bin Mani' dari Ahmad telah menyampaikan kepada kami Ahmad bin Mani' qala berkata hadatsana Husyaim telah menyampaikan kepada kami Husyaim qala berkata hadatsana Abdul Malik bin Umair menyampaikan kepada kami Abdul Malik bin Umair an Iyad bin Laqid dari Iyad bin Laqid qala ia berkata akhbaroni Abu Rimsah telah menyampaikan kepadaku ya Abu Rimsah qala berkata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'abdin li. Kata Abu Rimsah, saya mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada waktu itu saya membawa anak lelaki saya. Faqala saya berkata ibnu kahada. Faqala Nabi berkata begini, ibnu kahada, apakah ini anakmu? Gitu ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabatnya itu, ibnu kahada, apakah anak yang bersamamu ini adalah anakmu? Faqultu na'am. Saya pun berkata, iya, ini anak saya. Ya, asyhadu bihi. Qala Nabi berkata, la yajni alaika wa la tajni alaih. Ya. La yajni alaik wa la tajni alaih. Kata beliau alaihissalam, jika ia berbuat dosa, maka dosanya untuk dirinya. Ya, dan jika engkau berbuat dosa, maka dosanya hanya untuk dirimu. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalimat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini maksud dan tujuannya adalah untuk memutus mata rantai kebiasaan dari bangsa Arab. Di mana bangsa Arab itu punya kebiasaan mereka cinta terhadap kabilahnya, keluarganya itu luar biasa sangat besar ya.
sehingga mendorong adanya perbuatan balas dendam ketika terjadi suatu perkara. Misalnya ada anggota keluarganya yang dibunuh, maka kabilah ini ya akan memerangi kabilah yang membunuh siapa? Keluarganya. Seperti itu. Jadi salah satu hal yang identik dengan bahasa Arab itu kecintaan yang teramat sangat dengan kabilahnya, dengan keluarganya. Gitu ya. Bahkan sampai mengakibatkan tadi balasan dendam, ya. Kemudian pertumpahan darah dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ini hal yang tentu apa namanya ingin diputus tuh mata rantainya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kata beliau, apabila kamu melakukan sebuah kejahatan, sebuah dosa, maka sejatinya dosa itu, jinayah itu, kejahatannya adalah tanggung jawabmu sendiri. Ya, di mana kamu tidak memikul beban orang lain, gitu ya. Ini sekali lagi demikian pula ketika anakmu berbuat dosa, ya buat dia. Ya, ketika anakmu ini melakukan perbuatan jinayah, tindak pidana, gitu ya, maka dia beban dosanya untuk dia, tidak untuk yang lain. Ya, seperti itu. Ini sekali lagi upaya untuk memotong adanya tadi tradisi kebiasaan yang mengakar ya di kalangan bangsa Arab untuk apa? Tradisi jahiliyah untuk membalas dendam ketika terjadi satu hal yang berkenaan dengan tadi jinayah ya, dengan penumpahan darah seseorang. Baik. Ini ada di pembahasan di bab tersendiri ya dalam masalah. Namun informasi yang didapatkan kurang lebih begitu. Ya. Lalu kata beliau itu syaiba ahmara, dan saya pun melihat syaibnya Nabi itu, ubannya Nabi itu ahmar, berwarna merah. Ya, ahmar. Wala Abu Isa berkata, Abu Isa hada ahsan syai' ruya ya fi hadal bab. Ini adalah riwayat yang paling bagus di dalam penjelasan bab ini. Wa afsaru li anna riwayat as-sahihah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yablughi syaib. Ya, dan beliau menjelaskan tentang riwayat-riwayat yang lainnya yang sahih dari Nabi SAW, di mana uban Nabi itu ya tidak berpengaruh dengan warna rambut Nabi SAW yang memang dominannya hitam. Ya, ubannya itu seolah nggak berpengaruh ya karena ubannya sedikit. Jadi berubannya Nabi itu nggak berpengaruh secara warna rambut gitu ya, karena memang dominannya hitam, jadi seolah tidak terlihat lah, kurang lebih gitu. Tidak berpengaruh. Ya, dan ini menunjukkan akan tentang tadi penjelasan bahwasannya Nabi SAW itu terkadang rambutnya seperti seolah diwarnai, gitu ya, seolah diwarnai, yaitu terkadang berubah menjadi warna merah, gitu ya. Jadi tidak murni, tidak mutlak hitam, gitu ya, seolah tidak mutlak putih, gitu ya. Jadi warnanya warna merah. Karena apa tadi? Faktor minyak rambut. Nah, karena dalam riwayat sebutkan seperti itu. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, riwayat berikut yang ke-46, hadatsana Sufyan bin Waqi, dari menanyakan kepada kami Sufyan bin Waqi qala, ia berkata hadatsana Abi, telah menyampaikan kepadaku ayahku, an Syarik, dari Syarik, an Utsman bin Mauhab, dari Utsman bin Mauhab, qala ia berkata, suila Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah ditanya begini, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasul SAW menyemir rambut beliau, mewarnai rambut beliau, uban maksudnya, beliau SAW. Abu Hurairah mengatakan iya, ya. Abu Hurairah menyatakan iya, diwarnai. Gimana nih? Seolah-olah berbeda. Berkata Abu Isa, warawa Abu Awanah, meriwayatkan kepada kami Abu Awanah hadal hadis an Utsman bin Abdullah bin Wahab faqala an Ummi Salamah. Hadis ini dari Ummi Salamah. Jadi dalam hadis ini diinformasikan bahwasannya kata Abu Hurairah Nabi itu mewarnai rambutnya. Kalau berdasarkan riwayat hadis ini ya. Ternyata kata Abu Hurairah, ya dipersaksikan beliau itu merubah warna rambutnya, ubannya jadi berubah. Kalau di riwayat sebelumnya jadi berubah berwarna apa? Berwarna merah. Namun apakah kontradiksi dengan riwayat yang lainnya? Tentu tidak ya. Jadi warna merah ini mengindikasikan akan apa? Akan terjadinya perubahan warna gitu ya. Betul, terjadi perubahan warna. Ya, salah satu di antaranya karena faktor tadi apa? Ya, minyak yang beliau alaihissalam kenakan atau beliau pakai ya. Berikutnya Ikhwan fillah azakumullah, riwayat yang selanjutnya ada dua lagi ya, sedikit lagi, dua lagi.
Hasan Ibrahim bin Harun telah menyampaikan kepada kami Ibrahim bin Harun. Qala, dia berkata, anba'ana Nadhr bin Zurarah telah menyampaikan kepada kami ya An-Nadhr bin Zurarah an Abi Janab dari Abu Janab an Iyad bin Laqit dari Iyad bin Laqit anil Ju Al-Jahdama dari Al-Jahdama imraati Bishr bin Al-Khasasiyah di mana ia itu adalah istrinya Bishr bin Al-Khasasiyah. Qala, dia berkata begini. Ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baiti, di mana ia keluar dari rumahnya. Yanfudu ra'sahu wa qad iktasala. Kata beliau radhiyallahu anha wardaha, aku melihat Rasulullah keluar dari rumahnya dengan mengibaskan rambutnya. Di mana beliau itu qad iktasala, selesai mandi. Jika kalau selesai mandi kan terlihat ya, rambutnya apa? Basah gitu ya. Fresh rambutnya. Terlihat ada rambut apa dikibaskan rambutnya oleh sahabat ini, sahabiah ini. Wa bi ra'sihi rad'un min hinna. Ya, dan di kepala beliau, di rambut beliau sosam ada rad'un. Seperti rad'un itu apa bekas apa namanya dedaunan min hinna dari daun hinna, dari kaum hinna. Hinna itu daun yang biasa kita pakai untuk apa? Pewarna ya. Hinna yang biasa dipakai untuk pewarna. Qala radhun syakka fi hadha syekh, ya. Disebutkan bahwasannya ini ada sedikit keraguan dari riwayat ini. Namun intinya Nabi SAW itu beliau memakai apa? Memakai daun hina, ya, mau daun-daun hina sehingga terlihat ada sedikit potong apa percak apa namanya pecahan-pecahan daun lah gitu ya. Semacam potongan-potongan daun kecil di rambut beliau alaihissalam, itu terindikasi ini daun hina nih gitu ya, yang biasa dipakai untuk apa? Mewarnai rambut beliau alaihissalam. Dia terkadang ternyata beliau seperti itu. Namun ikhwan fil azakumullah, dalam timbangan ilmu hadis riwayat ini dikatakan lemah gitu ya. Riwayat ini dikatakan lemah, jadi tidak valid dari Nabi SAW di mana beliau memakai apa? Memakai hina. Jadi riwayatnya ada, namun ternyata setelah dicek validasinya oleh para ulama kita, ternyata riwayat ini riwayat yang lemah. Ya. Seperti itu. Jadi riwayat ini tidak berdasarkan, kalau dilihat dari hukumnya, maka riwayat ini tidak bisa dijadikan pegangan Nabi itu benar-benar mewarnai rambutnya dengan menggunakan hina. Karena rambutnya hadisnya dhaif. Terakhir, hadis yang ke-48 di bab ini. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman, telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman. Kalau berkata haddatsana Amr bin Asim, telah menyampaikan kepada kami Amr bin Asim. Kalau berkata haddatsana Hammad bin Salama, telah menyampaikan kepada kami Hamad bin Salma. Kalau berkata haddatsana Humaid, telah menyampaikan kepada kami Humaid an Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala berkata, ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makhduban. Saya melihat Rasulullah SAW itu rambutnya makhduban, ya, diwarnai. Qala Hamad berkata Hamad wa akhbarana Abdullah bin Muhammad bin Aqil, telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Aqil, ia berkata, ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik makhduban. Saya melihat rambut sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di tempatnya Anas bin Malik dalam kondisi rambutnya makhdub, ya, diwarnai. Ya, diwarnai. Jadi ada beberapa riwayat yang menyebutkan akan bahwasannya Nabi itu merubah warna rambutnya, ya, sehingga rambutnya, ubannya khususnya, terlihat tidak berwarna putih gitu ya. Apakah rambutnya diwarnai menjadi warna selain warna apa tuh namanya? Warna yang aneh, warna yang ngejreng, warna yang berbeda? Tentu tidak, tetap terlihat hitamnya hitam karena memang dominasinya warna hitam. Yang terlihat hanya di perubahan ubannya saja. Terkadang ubannya terlihat seperti warna atau terkesan berwarna apa? Merah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Jadi artinya boleh bagi siapa yang mau mewarnai rambutnya, boleh, silakan. Khususnya uban ya. Ditutupi warnanya dengan warna selain warna putih gitu ya. Untuk menyamarkan warna putihnya silakan. Ya. Boleh, silakan diwarnai rambutnya nih yang sudah ya seperti saya sudah banyak ubannya, silakan. Boleh mau dirubah warnanya jadi warna ini untuk lebih fresh gitu ya. Lebih fresh lah ya.
Nah, silakan diwarnai dengan warna yang kalau dilihat awal tuh ya campuran hitam dan merah ya. Nah, itu silakan. Jadi terkesan seperti ada merah-merahnya yang ada bule gitu ya. Bule mana? Bule Depok, bule Bogor. Silakan supaya lebih fresh lah, lebih semangat. Tujuannya itu. Tujuannya supaya kita lebih semangat, lebih fresh melihatnya. Melihat diri kita, saya semangat. Ah, tadi sebagaimana di awal disebutkan ya, Ustadz Syam, guru kita, Hafizullah, menuturkan akan doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita agar kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari malas dan buruknya hari tua, gitu ya. Nah, itu memang penting untuk itu. Dan dengan merubah penampilan, terlihat lebih fresh, nah itu ya, insya Allah akan lebih semangat untuk memacu. Dan luar biasa nih kalau di apa jamaahnya Berkah Mulia Indonesia ini, kalau bicara semangat, tidak perlu diragukan ya. Tidak perlu diragukan. Walaupun dalam kondisi apa, untuk mengaji tetap luar biasa. Termasuk hal yang mengagumkan itu ya rekan kita ya, orang tua kita juga ya, guru kita nih Pak Bambang Budianto, luar biasa ya. Semoga memberikan keistiqomahan. Walaupun Amin. ya walaupun masih di kantor jam 10 jam 11 masih di kantor. Tapi ngaji luar biasa. Semoga berikan keistiqomahan. Semoga berikan keistiqomahan. Barakallahu fiik. Baik, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita taufiknya dan memberikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkan dan menjalankan apa yang sudah kita ilmui dan menjaga dan melindungi kita dari segala bentuk penyimpangan dari ilmu yang telah kita dapatkan. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Falyatafaddal. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik, Ustadz, atas ilmu yang telah disampaikan. Ya, Untuk acara selanjutnya yaitu soal jawab. Kepada teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz Dindin, dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu. Yang ada bertanya jawab, silakan. Saya Pak Bambang. Silakan Pak Teguh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan masalah uban. Tadi dikatakan tumbuh dari ketakwaan. Jadi ubannya tumbuh tapi bukan dari ketakwaan, berarti tidak menjadi cahaya ya waktu nyebrang Shiratal Mustaqim. Ya, barakallahu fikum. Ya Allah. Misalnya orang agama lain yang jelas lah gitu lah kira-kira. Kan ada yang juga merubahan gitu. Iya. Apakah demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Luar biasa nih Pak Teguh ini luar biasa ya. Ini kondisi situasinya Bapak berada di ruangan khusus kalau mengaji atau? Oh, Pak di gua nih, Ustaz. Di rumahnya nih, suasana senang, Ustaz. Seperti di ruangan khusus ya. Allahu Akbar. Ya, Ustaz. Semangat terus ya Pak Teguh, semoga berikan kemudahan dan keistiqomahan. Amin Allahumma. Amin. Baik, ya. Syukur atas pertanyaannya. Tadi disebutkan benar adanya uban, salah satu dari sebab faktor seseorang itu beruban adalah dari apa yang dia faktor internal lah kurang lebih gitu ya. Nabi SAW menyebutkan mengapa atau beliau berubah, sebabnya adalah karena apa yang beliau baca, ya, sehingga ubannya itu muncul dari rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa takutnya beliau SAW kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, uban yang seperti ini tentu yang nanti disebutkan di hari akhir menjadi cahaya. Gitu. Lalu apakah mereka orang-orang yang beruban namun karena ubannya bukan karena takut kepada Allah? Yang dicontohkan adalah mereka orang-orang yang kufar, ya, yang melewati Shiratal Mustaqim adalah mereka orang-orang yang umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Adapun selain umat Nabi ya sudah jelas itu mah tenggelam di dalam neraka. Tidak ada lagi apa namanya fase kehidupan yang ia lewati seperti itu. Ya, jadi itu sudah jelas posisinya. Adapun umat Nabi SAW ya dia melewati mizan terlebih dahulu, melewati harus fase di mana dia ditimbang, gitu ya. Amal mana yang baik, mana yang buruk, ya, yang mana yang berat, mana yang kemudian dia melewati fase, kemudian melewati apa Siratal Mustaqim itu bagi ya kaum muslimin. Kurang lebih gitu, Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Ustaz. Sama-sama Pak, sama-sama. Barakallahu fikum. Sepertinya sudah jelas semua nih, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau untuk menyemir rambut ya, itu prinsipnya yang penting jangan berwarna hitam itu. Ya, adapun bahannya bebas itu. Iya, silakan diupayakan hindari warna hitam. Diupayakan semaksimal mungkin hindari warna hitam. Ya, kalau ada warna selain hitam yang sekarang banyak lah pewarna-pewarna. Itu yang satu. Kemudian yang kedua, diupayakan juga tentu bukan berbahan dasar yang bisa menutupi rambut karena rambut bagaimanapun juga bagian dari anggota wudhu ya. Nah, jangan sampai menutupi anggota wudhu kita. Karakter-karakter misal cat rambut itu ya. Cat yang berbahan dasar dia bisa menutupi rambut itu kita hindari juga. Makanya kan disebutkan salah satu apa tuh namanya rekomendasinya atau contohnya adalah berbahan alam ya seperti hina yang memang dia bahan dasarnya alami artinya tidak punya karakter menutupi si rambut itu sehingga ia tidak terkena air wudhu kalau kita berwudhu ya. Jadi hindari bahan-bahan yang memang di sana punya karakter menutupi bahkan sampai menutupi anggota wudhu kita ya. Nah, cat-cat yang semisal dengan itu hindari. Biasanya cat yang seperti itu bahan dasarnya minyak ya. Nah, yang dia bisa menutup tuh biasanya begitu. Kalau bahan dasarnya alam, semisal air dan yang semisalnya, maka insya Allah itu lebih selamat. Insya Allah lebih selamat. Begitu Bapak. Apalagi warnanya misal janggut, itu jangan kan bagian dari anggota wudhu juga ya. Janggut kan bagian dari anggota wudhu juga yang kita bersih atau kita kenakan apa tuh namanya air wudhu kita dalam membasuh muka kita. Demikian pula kepala. Seperti itu. Silahkan diwarnai atau dirubah warna rambutnya silahkan. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kalau itu kalau dikerangkan itu ada semacam apa ya vitamin Bapak sehingga rambut yang beruban itu nanti bisa tumbuh hitam lagi dari bawah. Itu bagaimana? Itu terbukti Pak ada. Itu kemakan iklan. Itu Pak Bambang kayaknya mau nyoba. Minta linknya Pak Bambang. Oh, minta linknya. Peremajaan kalau berhasil bisa Sherlock ya. Siap. Peremajaan. Ya itu kan karakternya bukan mewarnai ya, tapi dia lebih kepada apa tuh namanya merangsang organ apa bagian dari apa tuh namanya vitamin rambut kali ya Pak gitu ya, untuk merangsang warnanya muncul kembali. Insya Allah itu bukan bagian dari pewarna, jadi insya Allah diperbolehkan karena bukan bagian dari pewarna. Gitu Pak, silakan di apa namanya dilanjutkan. Ada yang lain? Tidak ada? Izin tanya Ustadz. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Didin. Masya Allah. Lama tidak bertemu. Barakallahu fikum luar biasa. Mohon izin. Kira-kira begini. Gimana Pak? Kalau kita warnain uban kita, katakanlah tadi lah ya dengan eh, apa namanya rujukan dari tuntunan Rasulullah, warnanya merah kemerah-merahan gitu ya. Ya. Terus membuat kita merasa fresh, membuat kita lebih muda gitu ya. Oh, iya. Terus
kita jadi lupa bahwa sebenarnya akhirat itu juga udah deket. Nah itu terus gimana Ustaz? Kan ya Ya. mohon maaf, harus kita akui bahwa usia-usia di atas 50, di atas 60, itu Hmm. kita juga udah tahu lah berapa lama lagi sih kira-kira. Ah, Artinya kita harus melakukan persiapan. Nah, ya. tapi kemudian dengan kita melakukan apa ya, eh memperbaiki penampilan kita, ubahan gitu ya, gitu. Hmm. Apakah itu tidak menjadikan kita lupa bahwa saya itu udah deket loh. Oh, Masya Itu yang itu bagaimana Ustaz? Allah. Yang Iya, sudah? Baik, terima barakallah. kasih Ustaz. Ya, syukran. Masya Assalamualaikum. Allah. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, ya. Diwarnai rambut jadi puber lagi ya, Pak? Namanya kan kita juga manusia Ustaz. Artinya keimanan kita kan masih jauh. Artinya Jadi kita puber masih berada lah. dalam situasi yang Siap, betul-betul siap. penuh ujian hari ini. Siap, siap. Barakallah fikum. Baik, makanya ini pentingnya kita meluruskan niat, Pak ya. Pentingnya meluruskan niat. Ya, salah satu hikmah kenapa eh, syariat membolehkan kita untuk mewarnai rambut, hikmahnya adalah diantaranya memotivasi kita, menimbulkan semangat kembali untuk beribadah. Jangan sampai kemudian kita terkesan diri kita lemah gitu ya, terkesan diri kita malas, lemas gitu ya. Nah, makanya dengan salah satu membuat fresh penampilan kita agar memunculkan di dalam diri kita semangat untuk beribadah. Itu tujuannya, Pak. Ya, jangan kemudian kita menjadi malah sebaliknya, malah jadi beger, Pak ya. Beger apa bahasa Indonesia? Nah, gitu ya, jangan malah jadi masuk puber lagi. Nah, itu. Tujuannya itu jangan salah apa, jangan salah kaprah. Tujuannya agar memotivasi kita untuk semakin semangat dalam beribadah. Jangan untuk yang lain-lain. Tujuannya itu. Karena ya apa tuh namanya? Bagaimanapun juga penampilan itu adalah di mana hal yang dilihat oleh syariat itu apa tuh namanya yang diperhatikan oleh syariat lah. Penampilan itu diperhatikan oleh syariat. Ya, seorang muslim itu kan di awal kan dari sejak awal kita buka Syama'il Muhammadiyah, kita melihat betapa Nabi SAW itu sosok yang luar biasa memperhatikan penampilan, Pak ya. Ya, berminyak rambut, itu ya. Menam, Iya. iya, memperlihatkan bagaimana beliau fresh, pakaiannya matching, gitu ya. Terus dadanya bidang. Dari awal kan sudah tergambar tuh. Uswah kita, suri dan kita sosok yang sangat peduli dan perhatian dengan. Kenapa? Kenapa kita memperhatikan penting untuk memperhatikan penampilan agar tadi semangat mendorong kita semangat untuk beribadah, itu tujuannya. Jadi nggak lemes-lemesan, nggak malas-malasan gitu ya. Untuk mendorong kita itu, mendorong kita semangat dalam beribadah. Jangan justru malah sebaliknya, gitu ya. Menjadikan kita malah lupa diri, lupa daratan gitu ya. Tua-tua keladi. Nah, jangan seperti itu justru malah ya. Gitu Pak, kurang lebih Pak. Wallahu a'lam. Makanya hikmahnya kita tetap mengaji gitu ya. Hikmahnya kita berkumpul dan bertemu. Ini walaupun istilahnya pertemuan kita via online seperti ini Pak, tapi insya Allah ini akan berdampak kepada diri kita, berdampak kepada keimanan kita, di mana kita bisa bertemu, berkumpul dengan teman-teman yang sefrekuensi ya, yang peduli dengan apa namanya dengan agamanya, yang peduli dengan akhiratnya. Insya Allah ini akan apa namanya getaran-getaran kita itu akan ada resonansi lah di setiap kita lah ya. Satu orang bergetar itu akan bergetar yang lain, ini satu frekuensi semua. Gitu. Jadi insya Allah ini hikmahnya kenapa kita berada di sini. Walaupun mungkin sekedar yang ngajinya mungkin di rumah sambil kumpul dengan keluarga, insya Allah ya tidak akan sia-sia. Akan tetap menghadirkan apa namanya motivasi dan semangat dari diri kita, akan mencambuk diri kita untuk semakin lebih peduli dengan bekal kita di hari kelak. Kurang lebih itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak, sama-sama.
Ada lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin disampaikan pada Ustadz Dindin? Bapak Ibu, mohon maaf, ini informasi saja. Ada ini ya untuk Bapak Ibu yang ingin ini ya untuk tadabur itu ya. Iya. Untuk itu Ustadz Firanda bisa nanti download di bimbingan ini ya, bimbingan Islam. Oh iya. Maaf, bekal Islam ya. Di Di Instagram ya. PPS di bekal Islam yang diasuh Dr. Firanda, Masya Allah itu lengkap, ada Iya, tafsir betul, Ibnu Katsir betul. dan 4 tafsir di situ dan juga ini Qurannya ada kajian yang lainnya. Iya, betul. Tuh, silakan link sudah saya linknya udah saya kasih di. Alhamdulillah. Silakan Pak Ayu bisa ambil. Ustaz. Barakallahu fikum, Masya Allah. Betul. Silakan itu bermanfaat insya Allah ya. Silakan bermanfaat. Untuk memunculkan giroh dan semangat kita untuk mentadaburi Al-Quran. Karena tadi ya, urgensinya sangat besar mentadaburi Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khairan Ustaz Syam yang telah menginformasikan. Hanya bisa untuk di HP ya Ustaz Sam. Kalau di laptop bisa nggak Ustaz? Nggak bisa Bang. Kalau pengen besar pakai tab. Oh gitu. Ya pakai tab gitu kan. Untuk di Windows belum bisa. Ini untuk apa namanya? Android. Terus untuk apa? Yang iPhone gitu kan. iPad ya kan. Untuk Windows belum bisa. Bisa. Ini aplikasinya untuk Android sama iPhone seperti ini. Iya. Luar biasa tuh nggak ada iklannya, nggak ada bagus ininya, Masya Allah itu. Iya, Dermawan dan beliau saja. Iya. Betul. Barakallahu fikum. Ya, semoga kita bisa gabung dan ikut serta ya dalam apa namanya? Dalam mentadabburi Al-Quran. Programnya lengkap, Ustaz. Ada program untuk apa namanya? Hafalan, ngecek hafalan. Insya Allah. Barakallahu fikum. Kalau di grupnya saya udah join sih. Kalau di grupnya saya udah join. Silakan yang boleh cari link grupnya. Ada grupnya. Ya, di WA sama di Telegram ada sih. Betul. Halas Pak Bambang, udah jam setengah boleh di. Iya siap. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik Ustaz atas semua ilmu yang telah disampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz Dindin Abu Kasah dan keluarga. Amin. Dan semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Pagi cerah, burung bernyanyi, menghias hari penuh makna. Terima kasih Ustadz Dindin atas ilmu yang diberi, menjadi cahaya penuntun menuju jalan ke surga. Amin. Baiklah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara kajian online kita pada malam hari ini. Acara kajian online Berkah Mulai Indonesia pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah serta doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Salam sehat, salam semangat, salam berkah mulia Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang.